Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisham dengan NIM 4319015 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Bukit Tinggi. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Komunikasi dalam Al-Quran. Saya memilih materi yaitu strategi komunikasi dalam Al-Quran. Pertama, kita artikan dulu pengertian komunikasi. Komunikasi itu maknanya dalam bahasa Inggris sebenarnya communication, yang artinya berbicara atau menyampaikan. Maka di sini dapat kita artikan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian yang mana terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, dengan satu orang dengan sekelompok orang, yang terjadi interaksi timbal balik. Baik, selanjutnya adalah strategi. Kita sama-sama mengetahui bahwa strategi itu adalah suatu rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan atau mencapai tujuan yang kita ingin capai. Maka diperlukan rencana. Maka arti dari strategi adalah susunan atau rangkaian rencana yang kita buat untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita gabungkan strategi pada komunikasi, kita dapat artikan bahwa strategi komunikasi adalah rencana yang kita buat sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk verbal ataupun non verbal. Bisa jadi kita mempersiapkan secara verbal, mungkin secara bahasa kita bisa menulis terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan. Kalau secara non-verbal mungkin kita bisa mempersiapkan bagaimana sikap kita ketika kita menyampaikan hal kepada orang banyak. Selanjutnya dalam strategi komunikasi dalam Al-Quran itu yang saya dapatkan adalah 6 poin. Yang saya simpulkan itu ada 6 poin. Yang pertama, qaulan ma'ruf, yang mana qaulan ma'ruf ini adalah perkataan atau ucapan yang baik. Ketika kita berkomunikasi, maka hendaknya kita mengucapkan kata-kata yang baik yang keluar daripada mulut kita. Lalu yang kedua adalah qaulan sadida, yang mana qaulan sadida ini adalah perkataan atau ucapan yang benar, yang mana ucapan itu tanpa ada rekayasa, tanpa ada kebohongan dalamnya. Yang kita sampaikan adalah benar adanya sesuai dengan fakta. Lalu yang ketiga ada qaulan layyina, yang mana qaulan layyina ini adalah ucapan yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut. Ketika kita berbicara dengan orang, tentu siapapun orangnya tidak ingin berbicara dengan nada yang tinggi, atau mereka menerima informasi itu dengan nada yang tinggi. Walaupun ada beberapa situasi yang kita dapatkan ada beberapa orang yang menyampaikan dengan nada yang tinggi, namun kebanyakan orang tidak nyaman atau tidak suka ketika orang menyampaikan informasi kepada dirinya dengan intonasi yang tinggi. Lalu yang keempat adalah qaulan baligha,
yang mana kaulan baligha ini adalah penyampaian yang tegas, lugas, dan juga jelas maksud dan tujuannya. Di sini komunikasinya tidak bertele-tele ya, maksudnya straight to the point. Apa yang disampaikan sesuai dengan tujuannya. Yang kita maksudkan, orang pun paham dengan apa yang kita maksudkan tersebut, tanpa memutar-mutar topik pembicaraan terlebih dahulu. Yang kelima adalah kaulan maisura, yang mana perkataan atau ucapan yang mudah dimengerti, sama seperti yang lagi mungkin berhubungan ya. Yang selanjutnya ini adalah kata-kata yang kita keluarkan mudah dimengerti, mudah dipahami oleh orang lain. Jangan menggunakan mungkin kata-kata yang jarang kita dengar, lalu kita komunikasikan kepada orang lain, maka orang lain agak sulit atau susah untuk menerimanya. Maka dari itu ketika berkomunikasi hendaknya kita menggunakan kata-kata yang telah sering orang gunakan atau mudah orang pahami ketika kita menyampaikan hal tersebut, atau yang kita maksudkan dengan sama dengan apa yang orang lain maksudkan ketika kita menyampaikan hal tersebut. Keenam adalah kaulan karimah, yang mana perkataan ucapan yang kita keluar itu adalah ucapan yang mulia, bukan caci maki. Seperti halnya mungkin dalam pertemanan kita berkomunikasi, ada yang mungkin teman sudah lama ya, sudah bersahabat dengan lama, mungkin mengeluarkan kata-kata yang agak kasar ketika bertemu dengan orang awam, orang menganggapnya itu adalah kata-kata yang kasar. Namun sebenarnya yakinlah, tidak ada orang yang suka dicaci atau dihina, atau orang tidak suka ketika dirinya dipanggil dengan sebutan yang kurang menyenangkan atau arti yang buruk. Maka dari itu, maka biasakanlah ketika berkomunikasi, keluarkanlah kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan arti-arti yang dirindukan oleh surga mungkin. Ketika kata-kata itu dikeluarkan, maka orang akan senang. Ketika komunikasi itu berjalan, orang yang mendengarkannya akan senang, dan kita pun akan selesai dengan apa yang kita sampaikan. Ketika semua itu sudah disampaikan dengan sesuai dengan ketentuan strategi komunikasi dalam Al-Quran, maka yakinlah insya Allah apapun yang teman-teman sampaikan dimanapun, orang akan mudah memahami dan mudah mengerti. Dan dimanapun kita, maka kita akan mudah diterima oleh orang lain. Lalu ada 4 faktor ya yang bisa menjadi mendukung komunikasi kita diterima oleh orang lain. Pertama, mengenali sasaran komunikasi terlebih dahulu. Sebelum kita berkomunikasi, maka kita hendaknya mengenali. Setelah kita mempersiapkan yang 6 tadi, maka baik lagi kita harus memahami karakter lawan komunikasi kita ini. Bagaimana bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang. Sasaran komunikasi kita itu bagaimana, sifatnya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Lalu pemilihan media yang kita sampaikan, apakah itu melalui media sosial atau secara langsung atau melalui person kontak, kita itu memiliki hal yang berbeda ya. Tiap caranya itu berbeda. Dalam media sosial kita harus bagaimana, dan berbicara secara langsung pun kita harus mempersiapkannya, apa yang harus kita sampaikan, bagaimana kita memulai, tujuan dari penyampaiannya apa gitu. Lalu selanjutnya itu tuh mengkaji lagi tujuan pesan komunikasi kita. Kita ingin menyampaikan apa sebenarnya, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang itu, maka kita harus jelas tujuannya apa. Maka ketika kita sudah memiliki tujuan, maka jelas ketika kita menyampaikan keluar sedikit dari apa yang kita tuju, maka kita akan mudah untuk balik. Ketika tidak ada tujuan, maka kita tidak tahu kemana arah yang kita tuju gitu. Lalu sebenarnya peranan komunikator dalam komunikasi, bagaimana kita sebagai penyampai dalam komunikasi mampu memberikan impact kepada komunikan kita, kepada pendengar kita, kepada audiens kita. Bagaimana kita mampu membawa suasana yang energik atau yang positif bagi pendengar kita. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.